Kita semua pernah mengalami momen di mana kita merasa terjebak dalam rutinitas, bukan? Mungkin kamu seorang mahasiswa yang harus menghadapi banyak tugas, atau pekerja yang sudah lelah dengan pekerjaan yang monoton. Fokus pada pekerjaan sehari-hari sering membuat kita lupa untuk melihat ke belakang dan bertanya, kenapa kita melakukan ini semua? Nah, inilah saatnya kita membedah perjalanan fenomenal seorang legenda, Bruce Lee, yang tak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga seni bela diri dunia. Bukankah menarik jika kita menyimak bagaimana satu orang bisa membawa perubahan besar dalam sebuah disiplin? Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan menggali dari akar pemikiran Bruce Lee hingga tindakan nyata yang ia lakukan. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan menyadari bagaimana sifat-sifatnya menginspirasi banyak orang, menjadikan bela diri bukan hanya sekadar teknik bertarung tapi juga seni yang berisi makna mendalam. Mulai dari perjalanan hidupnya hingga filosofinya, sudah siap untuk menjelajahi dunia yang penuh inspirasi ini? Mari kita masuk ke chapter pertama. Chapter 1, Latar belakang Bruce Lee dan awal perjalanannya. Bruce Lee itu bukanlah sosok yang muncul tiba-tiba dari kegelapan, ada banyak cerita menarik di baliknya. Kami sering menyaksikan film-film sikat-sikat sambil bersikap santai. Tapi tahukah kamu bahwa di balik layar, Bruce menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih? Berasal dari keluarga yang bukan dari kalangan kaya, dia harus berjuang lebih keras untuk mencapai tujuannya. Laki-laki ini bukan tipe yang sekadar menerima keadaan, dia malah melawan norma sosial yang ada. Dia digambarkan sebagai orang yang berani berinovasi dalam cara berlatih dan bertarung. Tidak ada lagi yang namanya hanya mengandalkan kekuatan fisik. Disinilah awal konsep seni bela diri modern mulai terlahir. Di sana, kita melihat betapa dia menghargai keterampilan lebih dari sekadar agresi. Bruce menyadari bahwa bela diri lebih dari sekadar teknik, dia menekankan pentingnya pendekatan mental. Mengubah pola pikir ini adalah kunci bagi banyak orang yang berusaha mencapai tujuan dalam hidup mereka, bukan? Melalui kisah hidupnya, kita diajak untuk menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang dia pegang. Mari kita lanjut ke chapter selanjutnya dan lihat lebih jauh bagaimana pengalamannya membentuk cara dia berlatih serta mengajarkan orang lain. Chapter 2, Filosofi dan pendekatan unik Bruce Lee. Filosofi Bruce Lee itu unik, dan bukan sekedar klise yang sering kita dengar. Salah satu ungkapan terkenalnya, jadilah seperti air, menggambarkan bagaimana dia berpikir tentang fleksibilitas dalam bertarung. Mengapa harus terjebak dalam satu gaya saja? Kenapa tidak mencoba untuk beradaptasi? Bruce tahu bahwa kekuatan fisik bukanlah segalanya dalam dunia bela diri. Dari situ, dia menggali lebih jauh perihal potensi setiap individu saat berlatih. Dia mengajak kita bertanya, kapan kita terakhir kali memikirkan ulang pendekatan kita terhadap sesuatu? Di era di mana orang cenderung menyetujui cara-cara konvensional, Bruce berani menjadi outlier. Dia mengajak semua orang untuk melihat seni bela diri sebagai cara untuk memahami diri sendiri. Mengapa tidak menjadikan latihan ini sebagai cara untuk merenungkan kepribadian kita? Ada pelajaran yang bisa kita tarik di sini, tidak hanya untuk bela diri, tetapi juga untuk kehidupan. Ayo, kita teruskan ke chapter berikutnya untuk melihat bagaimana dia mengimplementasikan filosofi ini dalam latihan sehari-harinya. Chapter 3, Teknik dan Gaya Bertarung yang Membedakan Bruce Lee. Teknik yang dia gunakan bukan sekadar keberanian, tetapi juga membutuhkan kecerdasan dan strategi. Dalam banyak film, kita melihat gerakan cepatnya yang menggoda. Namun, saat melihat lebih dekat, terlihat bahwa ada banyak pertimbangan di balik setiap gerakan. Dia memperkenalkan pendekatan baru yang mengkombinasikan berbagai gaya yang ada, bukan terjebak dalam satu jenis bela diri saja. Bukankah ini harusnya jadi suplemen bagi setiap orang untuk terus berinovasi? Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan bisa datang dari keberanian untuk mencoba hal-hal baru.
Dia juga mengajarkan pentingnya kecepatan dan ketepatan. Tidak hanya sekadar menyerang, tapi lebih kepada bagaimana bisa menghindari serangan dengan cerdas. Apakah kita pun tidak bisa mengambil pelajaran serupa dalam hidup? Penuh strategi, tak sekadar mengandalkan emosi. Mari kita intip chapter selanjutnya, di mana kita akan mendalami dampak kehidupan pribadinya terhadap dunia seni bela diri. Chapter 4, Pengaruh Bruce Lee terhadap industri film. Berbicara tentang Bruce Lee tanpa menyinggung film-filmnya adalah sebuah kemustahilan. Zaman dulu, film bela diri kebanyakan diisi oleh karakter-karakter stereotip. Tapi Bruce merusak pola ini. Dia membuat dunia melihat bahwa aktor bisa menjadi pejuang dan pejuang bisa menjadi aktor. Dengan kemampuan akting yang mumpuni dipadu dengan teknik bela diri yang sangat mengesankan, dia membawa genre tersebut ke tingkatan yang tidak pernah kita bayangkan. Ketika orang lain mendaku mereka, seni bela diri, Bruce menunjukkan apa artinya merasakan setiap gerakan dalam arti mendalam. Dia bahkan membuka jalan bagi banyak aktor Asia untuk muncul di layar lebar yang sebelumnya sulit ditembus. Ini adalah cerminan dari dedikasi dan kerja kerasnya yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Di chapter selanjutnya, kita akan membawa semua pembelajaran ini ke ranah yang lebih luas dan melihat bagaimana legasi Bruce Lee berhasil menjangkau banyak kalangan. Chapter 5, Warisan Bruce Lee dalam seni bela diri modern. Siapa yang bisa menolak pengaruh Bruce Lee hingga sekarang? Dia telah menciptakan gelombang perubahan yang membawa dampak hingga ke seni bela diri modern dari MMA hingga Muay Thai. Tidak hanya gerakan, tapi juga filosofi yang banyak diadopsi oleh praktisi hari ini. Apa yang membuat banyak orang menjadikan Bruce Lee sebagai panutan? Bukan hanya karena dia hebat di lapangan, tetapi juga karena semangatnya untuk berbagi pengetahuan. Semangat yang patut dicontoh dalam kehidupan apapun bukan? Sekarang, banyak sekolah bela diri mengajarkan prinsip-prinsipnya. Metode yang bersifat inklusif, membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk belajar. Dia bukan hanya legendaris, tetapi juga ikon yang akan terus hidup dalam setiap gerakan yang kita lakukan. Mari kita tutup dengan penyampaian terakhir di luar chapter ini. Jika kamu merasa terinspirasi dengan perjalanan Bruce Lee, jangan ragu untuk mendalami lebih banyak informasi menarik lainnya dalam channel Memoria. Karena setiap hal punya asal.